Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zianur Kumairah. Saya dari kelas 10-3, asal sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resensi buku yang telah saya baca yang berjudul Balada Putri Hijau. Buku yang berjudul Balada Putri Hijau ini ditulis oleh Galuh Kania Anindita pada tahun 2023 dan diterbitkan oleh Perpusnas Press. Buku ini berjumlah 78 halaman dengan genre fiksi sejarah. Buku Balada Putri Hijau ini juga termasuk dalam kategori buku non-fiksi, bahasa, dan sasaduran. Buku Balada Putri Hijau ini merupakan buku yang mengangkat dari legenda klasik yang berjudul Hikayat Putri Hijau dari Sumatera Utara. Penulis buku Balada Putri Hijau sendiri, yaitu Galuh Kania Anindita, adalah seorang yang lahir pada tanggal 28 April tahun 2005 di Kota Medan. Ia merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dengan mengambil Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Karya-karya dari Galuh Kania Anindita sendiri sudah sangat banyak, dan salah satunya yang akan saya jelaskan saat ini adalah mengenai buku Balada Putri Hijau. Jadi saya di sini mau langsung saja untuk menceritakan secara ringkas tentang cerita Balada Putri Hijau. Awalnya di sebuah kerajaan Delhi, ada seorang raja yang sangat bijaksana yang bernama Sultan Sulaiman. Raja tersebut memiliki 3 orang anak. Yang pertama itu adalah anak laki-lakinya yang berparas tampan. Yang kedua, anak perempuannya yang berparas sangat cantik dan memiliki cahaya hijau yang biasa disebut dengan putri hijau. Dan yang ketiga adalah anak laki-lakinya juga yang tidak kalah tampannya dari anak yang pertama. Beberapa waktu kemudian, Raja Sultan Sulaiman mengalami sakit-sakitan yang sangat parah dan akhirnya menyebabkan ia menjadi wafat. Setelah wafatnya Raja Sultan Sulaiman, akhirnya kepemimpinannya digantikan oleh anak pertamanya yang laki-laki. Setelah itu, sedangkan di kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Aceh, ada seorang pemimpin dari kerajaan Aceh yang belum memiliki pasangan. Pada suatu saat, ia membuka kamarnya melalui jendela dan melihat adanya cahaya-cahaya hijau yang sangat menarik bagi dia. Akhirnya ia pun tidak bisa tidur karena memikirkan dari mana asalnya datangnya arah cahaya tersebut. Akhirnya ia pun mengutus panglima dari kerajaan Aceh untuk mencari dari mana asalnya cahaya hijau tersebut. Akhirnya panglima yang diutus oleh Raja Aceh pun berhasil untuk menemukan dari mana asalnya cahaya hijau tersebut. Ia mengetahui bahwa cahaya tersebut ternyata berasal dari anak kedua dari Sultan Sulaiman atau raja dari kerajaan Delhi yang telah wafat. Akhirnya ia datang ke kerajaan Aceh kembali dan memberitahu kepada Raja Aceh bahwa cahaya tersebut berasal dari seorang putri yang berparas sangat cantik. Akhirnya Raja Aceh yang merasa sangat ingin mengetahui banget, akhirnya ia pun langsung segera untuk menyuruh Ayub dan beberapa utusan panglimanya untuk melamar putri hijau di kerajaan Delhi karena ia merasa sangat suka melalui cahaya hijau tersebut. Apalagi panglimanya mengatakan bahwa putri hijau sangatlah cantik. Akhirnya panglima yang diutus oleh Raja Aceh datang bersama Ayub ke kerajaan Delhi untuk melamar putri hijau. Ia membawa seserahan yang sangat mewah untuk melamar putri hijau, tapi lamaran tersebut ditolak oleh putri hijau karena putri hijau masih merasa sedih atas kepergian ayahnya. Tapi sebenarnya sebelum Raja Aceh melamar putri hijau, sudah banyak beberapa pangeran atau beberapa raja yang melamar putri hijau namun juga ditolak karena putri hijau memang berparas sangat cantik dan banyak laki-laki yang mengagumi dia. Tapi lamaran dari Raja Aceh kali ini ditolak karena putri hijau merasa masih sedih atas kehilangan ayahnya. Akhirnya Ayub dan panglima dari utusan Raja Aceh merasa sangat takut untuk kembali ke kerajaan Aceh karena mereka takut respon dari Raja Aceh yang kurang enak kalau mengetahui bahwa lamaran tersebut ditolak. Namun akhirnya mereka kembali pulang ke kerajaan Aceh dan memberitahu kepada Raja Aceh bahwa lamarannya ditolak. Raja Aceh pun merasa sangat kesal karena ia merasa dipermalukan karena lamarannya telah ditolak oleh putri hijau dari kerajaan Delhi. Akhirnya ia berpikir bahwa ia akan menyerang kerajaan Delhi sebesar-besar mungkin untuk menghancurkan kerajaan Delhi atau memberikan ultimatum kepada putri hijau agar putri hijau mau menerima lamarannya. Jadi kalau putri hijau tidak menerima lamarannya, ia akan melakukan penyerangan secara besar-besaran kepada kerajaan Delhi. Tapi kalau misalkan putri hijau mau menerima lamarannya, tandanya ya udah berarti kerajaannya damai-damai aja. Akhirnya
Raja Aceh menyiapkan banyak sekali prajurit-prajurit dan banyak sekali makanan-makanan karena ia memang bersungguh-sungguh untuk datang ke kerajaan Delhi untuk memberikan ultimatum dan memberikan penawaran. Apabila ditolak lamarannya berarti akan ada peperangan yang sangat besar, apabila diterima lamarannya berarti kerajaannya akan menjadi kekerabatan. Setelah itu beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian Raja Aceh dan beberapa prajuritnya datang langsung ke kerajaan Delhi dan mereka mulai menyiapkan tenda-tenda untuk bersiap-siap melakukan perang. Setelah itu Putri Hijau dan kakaknya alias raja dari kerajaan Delhi mengetahui bahwa datanglah beberapa prajurit yang sangat banyak dan Raja Aceh ke kerajaan Delhi untuk berperang. Akhirnya suatu saat Raja Aceh datang sendiri untuk menyampaikan lamarannya langsung kepada Putri Hijau dan kakaknya di istana kerajaan Delhi. Ia mengatakan bahwa apabila Putri Delhi ingin menerima lamarannya maka peperangan tidak akan terjadi. Tapi apabila Putri Hijau menolak lamarannya maka peperangan akan tetap terjadi dan Raja Aceh berjanji untuk menghancurkan kerajaan Delhi sehancur-hancurnya. Akhirnya Putri Hijau sangat berpikir apakah ia akan menerima atau menolak lamaran dari Raja Aceh. Namun ia tetap kokoh pada pendiriannya, yaitu ia tetap menolak lamaran dari Raja Aceh untuk yang kedua kalinya. Akhirnya Raja Aceh yang merasa sangat kesal-kesalnya, ia merasa sangat dipermalukan karena ia merasa bahwa benar-benar ditantangi untuk melawan kerajaan Delhi yang sebenarnya kalau dari aspek peperangannya itu kerajaan Delhi sama kerajaan Aceh itu sangat jauh, karena kalau kerajaan Aceh itu udah tangguh banget prajurit-prajuritnya, sedangkan kerajaan Delhi itu masih belum terlalu setangguh kerajaan Aceh. Akhirnya Raja Aceh yang sangat kesal pun pergi dan keluar dari ruangan istana dan langsung mengatakan kepada prajurit-prajuritnya untuk bersiap untuk melakukan peperangan yang sangat besar-besaran. Setelah itu terjadilah peperangan selama berminggu-minggu yang sudah menghabiskan banyaknya nyawa-nyawa prajurit dan menghabiskan banyak makanan juga. Setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya raja dari kerajaan Delhi alias kakak dari Putri Hijau sadar bahwa kerajaan Delhi akan kalah. Oleh karena itu, ia langsung bertemu kepada Putri Hijau dan mengatakan kepada Putri Hijau bahwa kerajaan mereka akan kalah dan ia meminta Putri Hijau untuk ikut oleh Raja Aceh apabila kakaknya sudah tiada, tapi melalui 2 syarat. Yang pertama itu ikut ke kerajaan Aceh melalui jalur laut, dan yang kedua diminta dibuatkan peti kaca. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Raja Aceh mulai masuk ke dalam istana dan ia pun menghabisi raja dari kerajaan Delhi alias kakak dari Putri Hijau. Setelah itu Putri Hijau pun diminta untuk ikut dengannya ke kerajaan Aceh. Namun Putri Hijau meminta 2 syarat tersebut dan 2 syarat tersebut ternyata dikabulkan oleh Raja Aceh. Akhirnya setelah berada di perjalanan di laut untuk menuju ke kerajaan Aceh, Putri Hijau kan berada di dalam peti kaca. Sebenarnya itu pas perjalanan di laut itu ombaknya benar-benar adem banget, ombaknya benar-benar yang baik banget, nggak tinggi sama sekali. Namun ketika sudah sampai di pelabuhan, ombaknya tiba-tiba tinggi dan tiba-tiba muncul seekor naga yang sangat besar, dan ternyata naga tersebut merupakan kakak dari Putri Hijau. Naga tersebut mengobrak-abrik kapal dan ia pun mengambil peti kaca tersebut. Raja Aceh yang melihat peti kaca tersebut yang isinya adalah Putri Hijau, ia pun menangis dan kembali ke kerajaan Aceh dengan hati yang sangat tersiksa karena ia merasa kekasihnya atau perempuan yang paling ia cintai sudah pergi. Kalau menurut saya, akhir dari cerita ini sangat bagus karena apabila sesuatu yang diniatkan dengan nafsu atau yang kurang baik itu akan berakhir dengan tidak baik juga. Berbeda dengan sesuatu yang diniatkan karena sayang, karena kasih sayang, seperti kerajaan Delhi atau kakak dari Putri Hijau kepada Putri Hijau yang sangat saling menyayangi. Akhirnya mereka berdua pun pada akhirnya hidup bersama dan berbahagia kembali. Jadi akhir cerita ini tuh tidak ada yang mengetahui bagaimana kelanjutan cerita dari kakak Putri Hijau dan Putri Hijaunya, karena cerita ini diakhiri oleh seekor naga yang membawa peti kacanya atau yang berisi Putri Hijau pergi sejauh-jauhnya dari Raja Aceh dan pasukan-pasukannya. Jadi sudah selesai cerita singkat dari Balada Putri Hijau. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.